Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua hari ini? Saya doakan Anda semua mendapat keberkahan, kemuliaan, kejayaan, dan ketinggian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup penuh berkah, penuh jaya, penuh mulia, bahagia, dan semakin dekat dengannya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini, kita akan berbicara bagaimana definisi kebahagiaan itu sebenarnya. Namun, sebelum kita mulai lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian biar tidak pernah ketinggalan hal menarik di channel ini. Bahagia, kata itulah yang banyak diceritakan dan menjadi goal dari banyak orang. Salah satunya mungkin kamu. Di dalam hari-harinya, orang berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan diri sendiri. Ketika orang bekerja, apa yang mereka cari? Bukan hanya sekedar uang, namun kebahagiaan yang bisa diwujudkan dengan jerih payah mereka. Siapapun berhak untuk merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Sayangnya definisi kebahagiaan yang diinginkan terkadang berbanding terbalik dengan apa yang dialami. Meskipun orang lain menganggap hidupmu sudah sangat bahagia, namun bagi dirimu sendiri justru jauh dari kata bahagia. Daripada sibuk mengeluh dan menyalahkan keadaan karena hidup yang kamu anggap tidak bahagia, coba kamu ingat kembali apa saja yang sudah kamu lakukan selama ini. Tersenyumlah dalam situasi apapun, karena tanpa disadari, senyum itulah yang akan menguatkanmu dan menyadarkanmu bahwa kamu tidak terlihat buruk seperti apa yang orang lain pikirkan. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang bunyinya seperti ini. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetapkanlah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Seharusnya definisi bahagia itu adalah tanpa syarat. Sama seperti Allah menciptakan Nabi Adam dan langsung menempatkannya ke dalam surganya. Itulah fitrah yang sesungguhnya. Fitrah Allah itu adalah bahagia, maka bahagia itu semestinya tidak ada lagi syarat. Sejak kecil kita menciptakan syarat untuk bahagia. Kita berpikir saya akan bahagia bila punya mainan. Ketika diberikan mainan, kita menginginkan mainan lain lagi. Nah, begitu seterusnya. Kita tidak akan pernah bahagia saat memberi syarat atas hidup kita. Jadi bahagia itu adalah ketika kita bisa mensyukuri segala nikmat-nikmat yang setiap hari, setiap detik kita rasakan dan kita lalui. Ya mungkin tanpa sadar, nikmat-nikmat itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Masih diberi anugerah hidup dan panjang umur itu bahagia. Masih diberi nikmat sehat itu bahagia. Ketika kita masih diberi nikmat iman itu bahagia. Ketika kita masih diberi nikmat keluarga itu bahagia. Masih memiliki kedua orang tua dan bisa menatap senyum dan kebahagiaan mereka itu bahagia. Ketika bisa sarapan, makan siang, makan malam, berlibur, menghabiskan waktu bersama keluarga itu bahagia. Ketika kita bisa memberi kebahagiaan untuk orang lain itu bahagia. Ketika kita bisa bangun pagi itu bahagia. Jadi, mengapa kita tidak bahagia? Pertama, seseorang tidak akan pernah bahagia karena terlalu banyak keinginan. Dengan kata lain, ia tidak punya tujuan dalam hidupnya. Kebanyakan orang lebih mementingkan untuk mendahulukan gaya hidup daripada kebutuhan hidup. Kedua, manusia tidak bahagia karena sering merasa tak puas dengan keadaan dan tak sanggup menerima kenyataan hidup. Semua ini membuat orang larut dalam kekecewaan, menyalahkan bahkan mengkambing hitamkan orang lain, dan lebih sadis lagi menyalahkan takdir. Ketiga, manusia tidak bahagia karena terlalu sering membandingkan dirinya dengan orang yang lebih tinggi, sehingga selalu merasa kurang dan merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak adil terhadapnya. Keempat, manusia tidak bahagia karena ia mencintai kesempurnaan, bukan keutuhan, sehingga sulit menerima kekurangan diri dan orang lain dan tidak siap menerima perubahan akan sesuatu yang dianggap sempurna. Kelima, manusia tidak bahagia karena terlalu mencintai kesenangan hidup dan tidak siap menghadapi kesusahan, sehingga ia tidak memiliki keterampilan dan keahlian untuk menghadapi aneka masalah kehidupan. Keenam, kebanyakan manusia tidak bahagia karena ia sering berburuk sangka kepada yang Maha Menentukan, selalu menerka-nerka yang akan terjadi, cemas, gelisah, dan takut, sehingga kepercayaan dan keyakinannya kepada Allah Sang Pencipta goyah, bahkan hilang sama sekali. Nauzubillah. Salah satu doa Nabi Musa yang indah,
Yakini bahwa bahagia adalah program utama apapun yang terjadi. Jangan izinkan satu detik pun hidup Anda kecuali bahagia. Salah satu cara untuk bahagia adalah mencapai titik ridho. Beda ikhlas dengan ridho. Ikhlas rela memberi, ridho rela menerima. Kejar titik ridho. Apapun yang Allah berikan pada kehidupan kita rela menerimanya. Allah akan menambahkan jika kita bersyukur. Syukur tidak akan didapat kecuali dengan ridho. Tambahnya rezeki karena Allah bahagia atas hambanya yang sudah meridhoinya. Ridho karena hutang belum lunas, ridho karena belum mendapatkan jodoh, ridho karena belum memiliki rezeki, ridho karena belum memiliki keturunan. Ridho akan segalanya dan sadar bahwa segala yang terjadi karena dosa yang kita lakukan. Tapi yakin Allah pasti akan menambahkannya, asal kita ridho dan bersyukur atas segalanya. Karena mungkin saja Allah ingin kita lebih dekat dengannya, lebih beribadah kepadanya. Mungkin Allah ingin mendetoks, ingin mencuci semua sampai bersih. Wah, barulah keinginan kita terpenuhi. Kejar cintanya Allah. Visi kehidupan adalah ridhonya Allah, mendapat cintanya Allah. Bahagia baru bisa kita temukan saat menemukan Allah sebagai satu-satunya yang dicintai. Bahagia itu bisa juga kita artikan saat melihat orang lain bahagia. Orang lain penting, kita tidak lagi penting, karena rezeki itu bisa saja dititip lewat orang lain. Bagaimana membuat orang lain itu penting? Selalu menghargai orang lain. Pikirkan kenapa orang di sekitar kita penting bagi kita. Orang lain adalah faktor kebahagiaan kita, minimal sekali didoakan dalam hati. Ya Allah, bahagiakan mereka, tinggikan derajatnya, perbanyak rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Karena ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat akan mendoakan kita. Kunci suksesnya, mari memuji orang lain. Mari pentingkan orang lain agar kebahagiaan datang pada diri kita. Selalu maafkan orang lain. Lembut pada orang lain, keras pada diri sendiri. Berikan kebaikan kepada orang lain melebihi harapan orang lain pada kita. Cari ridhonya orang lain, teliti ridhonya orang lain pada kita. Seorang istri mencari ridhonya suami, suami mencari ridhonya istri, anak pun mencari ridhonya orang tua mencari ridhonya anak. Itulah agenda mendapatkan bahagia. Bahagia itu syaratnya ada dua, mendapatkan ridho Allah dan ridho manusia. Dan terakhir, jadilah pencinta manusia, hati dibuat lega atas. Demikian pemaparan yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.